Halo semuanya, kami dari Misteri Nusantara Dunia. Saat ini kami berada di tempat pelaku pesugihan. Untuk lebih jelasnya, simak baik-baik pembicaraan kami. Selamat malam Pak. Sebelumnya kami berdua sudah ketemu dan dengan Bapak siapa di sini? Saya Iwan. Oh, ini adik yang waktu itu ya minta waktu sama saya untuk wawancara tentang ritual-ritual pesugihan saya deh ya. Iya, saya yang bertemu dengan Bapak di persimpangan jalan kemarin. Oh gitu, oke. Apa yang adik mau tahu tentang pelaku pesugihan itu deh? Untuk ceritanya ya, aku sih dengar-dengar aja dari warga sekitar, dan Bapak di sini orang paling kaya ya. Itu kan kata mereka. Enggak lah, saya nggak kaya lah. Cuman cukup aja. Cukup aja, saya kalau mau beli mobil bisa, mau tambah istri lagi bisa, mau bangun usaha baru juga bisa. Saya cukup happy lah dengan keadaan sekarang di usia saya yang sudah menginjak kepala 6 ini. Saya udah 60 lebih deh. Oh seperti itu. Ngomong-ngomong, untuk usaha sendiri boleh dong diceritain jatuh bangunnya dan bagaimana bisa sampai sekarang nih? Oh, saya kerja sama orang terakhir usia kepala 40-an. Setelah itu saya di PHK, saya kemudian merintis usaha. Saya berjualan makanan deh. Nah, jual makanan dari punya toko kecil, warung ya, boleh katakan. Tapi saya lihat warung saya tuh nggak begitu rame. Padahal saya bisa masak. Nah, akhirnya saya mencoba melakukan suatu teknik bagaimana barang saya bisa mudah terjual dengan promosi kah, dengan cara membuat masakan yang lebih enak, maupun menawarkan kepada orang-orang yang saya kenal. Tapi kelihatannya hal-hal tersebut tidak menjawab keinginan saya, sehingga akhirnya saya mencoba mencari jalan lain yang saya anggap instan untuk mempercepat usaha saya lebih maju deh. Kemudian saya bertanya-tanya, tapi saya nggak mau sebutin ya dek, daerah mana. Ketemulah seorang boleh katakanlah kuncen atau penunggu makam yang membantu saya untuk melakukan ritual yang bisa membuat keinginan saya dikabulkan oleh gaib tersebut. Begitu deh ceritanya deh. Ngomong-ngomong, boleh tahu kenalnya dari mana atau kenalan dari teman yang dikenalkan jadi sehingga Bapak tahu tentang ritual-ritual gaib Nah, ini? itu juga ceritanya aneh. Bapak tersebut ceritanya makan di warung makanan saya. Dia kemudian banyak cerita ketika saat itu warung sedang sepi. Dia bercerita ngalor ngidul, menceritakan tentang pengalaman dia, bahwa dia adalah punya kemampuan gaib dan bla bla bla. Saya sih tadinya tidak tertarik. Lama-lama saya melihat pembicaraan orang ini oke juga nih menurut saya. Kemudian saya banyak bertanya. Saya iseng, Pak, kalau mau kaya sebenarnya bisa Pak pakai kekuatan gaib. Bapak itu diam saja sambil dia merenung, kemudian dia melakukan terdiam juga, dan dia kemudian mengambil rokok. Oh bisa Pak, kalau Bapak mau, tapi Bapak mesti tahu resikonya. Si Bapak, saya bilang gitu kan. Kemudian saya bertanya-tanya. Pada gak lama kemudian, saya diajaklah ketemu dia di tempat dia yang biasa melakukan ritual. Akhirnya saya dengan sedikit takut dan sedikit ragu, apakah bisa ritual ini bisa membantu saya untuk melancarkan usaha saya hingga boleh katakan tanda kutip saya menjadi orang kaya. Begitu deh. Jadi awal mulanya finalnya dari sana. Dari dia waktu itu datang ke warung saya makan. Oh iya, ngomong-ngomong untuk ritualnya itu sendiri, apakah dia punya guru sehingga bisa ngajarin ke Bapak itu sendiri?
Saya nggak tahu nih, Ade tanya gini sebenarnya pengen wawancara atau Ade juga ikut pengen ingin nyoba deh, Ade? Wah, belum siap saya juga untuk saat siap, ini. ya. Oke. Takut iman saya tergoyang. Ya baik, gini saya ceritain. Saya disuruh bertapa atau semedi di satu makam. Saya nggak tahu itu makam siapa. Dan dia yang membantu saya untuk melakukan ritual. Kemudian dia menyuruh saya di situ, dia gali tanah, saya dikubur dalam tanah, tetapi kepala saya tidak dikubur. Jadi saya selama 7 hari 7 malam tidak boleh melakukan hajat. Saya hanya boleh minum air putih saja. Wah, menurut saya itu berat. Tapi karena keinginan saya mendesak, saya banyak utang, usaha saya juga saat itu lagi terpuruk, saya akhirnya mencoba ritual itu. Dalam beberapa hari kemudian, pada hari kelima saya seperti mendengar suara yang memanggil saya. Nak, apa yang kamu inginkan nak di tempat ini? Saya pikir itu suara ilusi karena saya ngantuk ya. Ada lagi suara itu kemudian terdengar lagi. Nak, apa yang kamu inginkan? Nak, apa yang kamu inginkan? Saya akhirnya anggap itu sebagai hayalan belaka. Kemudian besoknya pada hari ke-6 dan hari ke-7 datanglah seorang wanita di situ yang membantu saya. Dia bilang, saya ini adalah yang diutus oleh Bapak juru kunci untuk membantu Bapak keluar dari tapa Bapak sudah selesai. Akhirnya saya bangun, saya diajak makan di rumah beliau. Wanita itu ya wanita kampung lah. Saya sih anggap itu wanita biasa lah, wanita desa. Saya diajak makan di situ, disiapin makanan, disuguhi layaknya seperti tuan rumah atau boleh katakan lah seperti apa ya. Dia itu hubungannya dekat sekali sama saya. Akhirnya malam itu saya tertidur. Kemudian pada pagi harinya saya kaget. Ternyata waktu saya bangun saya ada di kuburan, bukan di rumah yang saya inapi itu, Dek. Nah di situ saya kaget. Kok bisa begini ya? Dari perjalanan Bapak sampai ke sini juga nggak tahu sama sekali. Tidak tahu. Tapi kan setelah itu saya nanya kepada si Pak Kuncen itu kan, yang juru kunci itu kan. Wah, Bapak berhasil dong. Kalau gitu berarti Bapak gaib itu sudah hadir, mau mengabulkan Bapak. Oh begitu. Nah, akhirnya saya berpikir kan, saya kemudian dikasih tanah kuburan itu oleh si Pak Kuncen. Saya suruh dibawa pulang tanah itu dengan syarat saya harus siapin kamar khusus yang satu kamarnya kosong. Di situ saya harus melakukan ritual pada malam Jumat dan malam Minggu. Dia bilang namanya Aden Ayu. Wanita itu disebut aja Nyi Ayu. Oh gitu, itu namanya Nyi Ayu. Saya nggak banyak bertanya. Nanti kalau Nyi Ayu senang sama kamu, sama Bapak, atas si Kuncen itu dia cocok jadi istri Bapak. Ya udah, saya pikir udah, saya siapin aja kamar kosong. Pas pada waktu minggu kedua kemudian, sebelum saya tertidur, kita jam 9 malam, datanglah suara itu dengan wangi bunga yang sangat harum. Ternyata Nyi Ayu datang ke rumah saya. Padahal Nyi Ayu tidak tahu alamat rumah saya. Dia datang ke rumah itu dan nginap di kamar kami. Ya, Ade udah dewasa ya, Dek. Iya, ya, jadi waktu itu ya saya melakukan hubungan suami istri dengan Ayu. Dengan dalam kutip belum menikah saat itu. Ya, tidak nikah. Nah, saya lakukan tiba-tiba setelah saya tidur dengan Ayu itu saya punya pemikiran yang luar biasa. Setelah itu Ayu itu di dalam kamar itu ada ini, Dek. Ada semacam apa ya, kulit, bekas kulit. Saya kaget tuh, kulitnya kayak kulit ular gitu ya. Dan dia berpesan, kulit ini nanti coba masukin ke ramuan makanan saya. Saya kan lagi itu dagang makanan tuh. Saya selalu masak, saya campurin kulit bekas ular itu kepada makanan sajian saya gitu. Sebelum diracik kepada tamu Atau pembeli itu. kepada pembeli. Dan ya alhamdulillah, Dek, sejak itu pengunjung makin ramai, Dek. Wah,
Saya kaget tuh. Dan akhirnya saya makin ketagihan dong. Ya datang ke si Kuncen itu kan, Pak ini gimana Pak urusannya Pak? Dia bilang, wah Bapak berarti sudah jodoh tuh. Nyi Ayu tuh seneng sama Bapak jadi suami Bapak. Oh gitu Pak. Tapi ini aman nih Pak. Aman kata si Kuncen. Maksudnya aman tuh gak ada tumbal kan Pak? Nggak ada. Ya udah. Dan terus berlanjut. Dagangan saya makin ramai. Berapa bulan kemudian akhirnya Nyi Ayu bilang, saya ngasih kamu kekayaan ini tidak gratis. Saya minta bayarannya. Saya bilang bayarannya apa? Saya kan nggak punya keluarga, nggak ada yang saya bisa tumbalkan. Kamu kan punya karyawan. Karyawan kamu aja nanti yang jadi tumbal. Saya lagi berpikir mana karyawan saya yang paling gak jujur, yang paling saya benci, yang saya mau tumbalkan kan. Akhirnya dapat. Akhirnya saya kasih tuh karyawan tuh uang yang banyak supaya karyawan itu merasa senang sama saya. Saya kasih aja. Misalnya kerjanya biasa aja tapi saya kasih gede. Gajinya di atas pekerjaannya. Terus berlanjut lama-lama setahun kemudian karyawan itu meninggal dalam keadaan tabrakan. Begitu seterusnya. Makin lama kekayaan saya makin nambah. Tapi akhirnya supaya saya tidak dicurigai oleh karyawan saya dan warga sekitar, saya juga suka nyumbang deh ke tempat ibadah deh. Seriusan? Serius, karena menurut saya itu juga wajib. Saya harus banyak berbuat kebaikan kepada orang lain. Karena menurut saya ini kan saya bukan mencuri ya. Saya tidak melakukan tindakan kejahatan, saya bukan koruptor, saya duit gaib kok. Saya sumbang aja ke tempat ibadah. Alhamdulillah. Terima kasih sama saya. Tapi saya nggak tahu, yang saya sumbang ada korban nggak, ada yang meninggal nggak, saya juga nggak tahu. Oh iya, ngomong-ngomong nih, kan Bapak itu sendiri sempat berhubungan dengan yang gaib itu sendiri, ya kan? Apakah sampai sekarang jadi Bapak itu punya anak dari jin itu sendiri? Nah, kalau punya anak saya nggak tahu. Tapi yang saya pasti saya punya istri, kemudian saya nikah. Tapi sampai sekarang anak saya itu tidak normal lahirnya. Ada yang cacat lah, ada yang meninggal sebelum dalam kandungan. Nah itu mungkin itu adalah balasan kutuk yang saya dapat dari saya melakukan pesugihan deh. Tapi saya nggak peduli itu, karena menurut saya hidup itu yang penting kita kaya, biar dihormati orang. Karena dengan kaya kita bisa bantu orang banyak dan dihormati orang. Gitu deh. Apa ada yang berminat untuk ikut? Saya ajarin nanti ritualnya. Enggak deh, jangan dulu, nggak mau. Tapi untuk beberapa hal, contoh ritual-ritual yang itu sendiri, berarti itu udah jalan sekitar bertahun-tahun ya? Betul. Selain saya siapkan kamar khusus, saya juga ada mantra. Tapi mantra saya tidak boleh ceritakan di sini. Dan saya ada lakukan laku puasa di sini. Saya harus melakukan apa saya tidak lakukan, tidak akan saya ceritakan. Cuman kamar khusus itu adalah seperti kamar untuk melakukan apa ya? Hubungan kami dengan Nyi Ayu itu. Nyi Ayu itu sampai sekarang saya juga tidak jelas. Dia itu apakah memang sosok gaib seperti manusia atau binatang. Tapi yang saya suka lakukan, yang saya tahu, bila mana saya habis ketemu dengan beliau, itu bau amis dari badannya keluar. Tapi kalau udah bau amis itu, dia suka ngasih sesuatu sama saya. Yang dia bilang cairan atau apa, atau kulit. Nah cairan itu sekarang saya tidak selalu taruh di rumah makan, karena rumah makan saya udah makin berkembang. Saya suka oleskan kepada wajah saya. Itu menurut beliau itu buat menarik sebagai daya tarik saya terhadap lawan jenis, untuk diseganin maupun saya dicintai oleh orang lain, sehingga orang lain mudah percaya sama saya. Gitu. Tapi kan kalian berdua sendiri kan melakukan hubungan itu sendiri ya. Apakah Nyi Ayu itu sendiri cemburu kepada Bapak jika Bapak punya anak dan sebagainya, menikah dan seterusnya? Ya ada sih rasa cemburu itu. Makanya anak saya kan tidak pernah mulus. Ada aja gangguannya, entah cacat atau meninggal dalam kandungan. Dan saya juga tidak boleh punya istri untuk seterusnya. Jadi 5 tahun sekali saya harus ceraikan, ganti lagi dengan wanita lain.
Itu menurut pesan dari Nyi Ayu. Sampai sekarang beliau itu masih ada. Sekarang saya udah jarang lakukan, tapi bukan hanya Nyi Ayu yang datang, saya juga berguru lagi sama yang lain. Jadi saya sekarang di kamar saya bukan Nyi Ayu aja yang datang, ada makhluk gaib yang lain. Jadi kayak kamar saya tuh udah lengkap deh, bukan Nyi Ayu aja, ada lagi gaib yang lain. Itu akhirnya saya bertambah kaya terus. Tapi saya nggak mau sebutkan daerah mana itu, saya belajar itu. Untuk yang fase kedua itu sendiri, kenalnya juga apakah dari temen juga atau dari kuncian ini juga? Nah, di situ bukan dikenal dari kuncian. Saya akhirnya mencari lagi sendiri. Saya cari di seluruh negeri ini, saya cari di pelosok daerah-daerah manapun yang memang menurut saya kuat untuk pesugihannya. Jadi kepada adik atau teman-teman yang mau dengerin cerita ini, pesugihan itu ada. Tetapi kita harus nyalinya mesti berani. Jadi jangan takut. Sebab kita juga bakal mati juga kan. Tapi hidup di dunia itu karena uang. Oke, untuk usaha ininya sendiri, boleh nggak nih ada pesan-pesan mungkin kayak teman-teman yang pengen tahu juga tapi ragu-ragu gitu untuk mencoba ritual-ritual, ada pesan nggak? Ini udah atau coba aja gimana? Ya memang banyak sih yang mau melakukan pesugihan. Cuman kalau ada bayaran tumbalnya mereka pada mundur. Karena kalau pesugihan itu ya pasti ada bayarannya. Mana ada di dunia ini yang gratis. Kita ketemu orang aja juga harus bayar, apalagi dengan gaib-gaib itu sebenarnya nggak perlu bayar. Tapi keberanian kita untuk mengabdi kepada beliau. Kita nggak disuruh berbuat jahat, tapi kita harus melakukan kesungguhan tekad untuk mau melakukan suatu tindakan ritual yang mungkin dianggap oleh orang-orang awam itu adalah sesat. Tapi menurut saya tidak, karena gaib itu juga bisa membantu kita untuk hal yang baik juga. Ini menurut saya ya deh. Tinggal ada yang menilainya sendiri, terserah ade aja. Untuk karyawan itu sendiri, di mata karyawan itu sendiri ya, apakah Bapak dilihat itu sebagai orang aneh? Oh enggak, saya bedakan. Kalau saya di dunia nyata saya berlaku seperti pada umumnya. Cuman pada hari-hari tertentu saya tidak mau ada orang yang dekatin saya, karena saya mau melakukan ritual. Jadi saya pergi kemanapun sendiri, seperti ke pantai atau ke gunung, itu tidak melibatkan orang lain. Jadi sama sekali tidak melibatkan orang-orang di sekitar? Oh tidak. Karena tidak penting. Kalau mereka tahu itu menjadi aneh, jadi pertanyaan buat mereka. Tapi sebenarnya sih ada yang kecolongan gitu melihat Bapak melakukan ritual atau sebagainya? Oh kan itu dilakukan malam hari. Kalau malam hari karyawan saya itu pada hari pada hari tertentu semua saya liburkan. Jadi rumah kosong. Jadi tidak ada orang yang mengetahuinya? Tidak ada yang mengetahui ya. Selama bertahun-tahun ini? Selama bertahun-tahun ini. Oke. Terus untuk kayak persugihannya ini sendiri, apakah hanya punya bayarannya tuh kayak tumbalnya itu karyawan atau hanya sebatas anak dan sebagainya, atau ada lebih? Saat ini yang saya tahu cuma itu aja, karyawan atau anak, sama yang punya utang sama saya sengaja dia nggak bayar sama saya, biasanya dia meninggal. Orang khususnya orang yang tidak mau membayar? Tidak mau membayar, itu aja. 3 itu aja, saat ini begitu kondisinya. Untuk usaha sendiri, ada niat untuk ekspansi juga? Oh iya, saya berjalan saja, alami. Saya seperti melakukan teknik marketing, penjualan, promosi itu saya lakukan, cara logikanya. Tapi ya semua itu berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Sejauh ini aman-aman? Aman-aman aja. Terus untuk kalau kayak ritual-ritual itu sendiri, Bapak berniat untuk belajar ilmu lebih dalam lagi? Ya sekarang kan saya sudah ikut dalam komunitas mereka. Jadi saya tidak perlu mantra, hanya memikirkan aja mereka langsung datang. Jadi tidak perlu belajar lagi? Tidak perlu belajar lagi, itu udah lama kan, saya udah 20 tahun lebih kan di dunia ini kan.
Jadi udah menjadi suatu habit ya, kebiasaan. Oke, dari persugihan itu sendiri, kan tadi udah dikasih tahu. Pertama kayak bertemu dengan makhluk-makhluk itu sendiri, terus yang kedua sekitar orang-orang yang di dekat itu sebagai jadi tumbal, entah karyawan atau orang yang berhutang. Ya. Ada lagi nggak kayak sesajen gitu? Oh, sesajennya biasa saja. Sesajennya yang penting itu adalah sesajen yang nyata. Jadi saya harus banyak berbagi kepada orang. Saya harus berjiwa sosial. Saya dipaksa untuk berjiwa sosial. Hanya itu? Hanya itu. Itu pesan beliau. Tidak menggunakan kayak ayam cemani dan sebagainya. Oh, tidak. Itu justru tidak. Ini ritualnya menghemat biaya. Cuman saya dianggap sudah bersekutu dengan beliau. Apakah beliau yang dalam kutip ini marah ketika ada orang yang tahu cerita ini? Terutama saya nih, takutnya saya pulang atau gimana kan? Ya, saya tadi minta izin ke beliau. Dia bilang sih boleh-boleh saja ceritakan tentang hal itu. Dia juga perlu adanya pengikut baru. Siapa tahu ada nanti mau jadi pengikut beliau. Jangan deh, untuk saat ini enggak. Untuk saat ini kan nggak tahu juga. Cukup, adek, apa-apa sih perlu yang lain untuk mencari informasinya? Sepertinya cukup juga ya. Kami tim juga sudah malam juga di sini dan udah terlalu larut juga. Dan terima kasih udah menyuguhkan kami jajanan ringan di sini Ya. juga, dan kita ngobrol-ngobrol santai. Ya. Ini. Nanti adek ambil uang buat pulang, buat ongkos. Enggak, nanti saya kenapa-napa lagi. Ya, makasih dek atas waktunya. Saya terima kasih. Sebenarnya karena Ade mendesak berapa kali, akhirnya saya mau berbicara untuk cerita pesugihan ini. Saya cuma untuk belajar aja sih, untuk mengetahui apa sih orang-orang yang kayak seperti Bapak ini lakukan. Ya hanya itu aja, sekedar ingin tahu aja. Oh ya, kalau begitu kami dari tim Misteri Nusantara Dunia berpamitan dengan Bapak siapa? Pak Iwan. Bapak Iwan di sini, dan teman-teman terima kasih udah mendengarkannya. Kita pamit dulu. Bye bye. Yuk, terima kasih dek.